Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 356, Kapal Perang Dewa Phoenix. Tentang keluarga Su, sejak awal berdirinya Tarsuna, Luo Xiu sudah memperkirakan hari seperti ini akan terjadi. Kini keluarga Su semakin kuat, dengan banyak keturunan, ditambah lagi Su Jingnian yang mengikuti Luo Xiu sejak awal, sehingga banyak murid keluarga Su yang bergabung dengan Tarsuna dan menduduki beberapa posisi. Gao Lianhong menutup sebelah mata terhadap hal ini karena dia dan Su Jingnian sama-sama pelindung Tarsuna, sehingga hanya Luo Xiu yang bisa memutuskan bagaimana menangani keluarga Su. Ketua, setelah Su Jingnian pergi, banyak murid keluarga Su juga meninggalkan gerbang gunung. Suatu hari, Gao Lianhong datang ke aula reinkarnasi. Luo Xiu perlahan membuka matanya yang setengah tertutup, berkata dengan tenang, biarkan keluarga Su melakukan apa yang mereka inginkan. Saat ini, meskipun keluarga Su sangat kuat di negara bagian Tanah Langit, mereka hanya bisa seperti itu karena perlindungan Tarsuna. Jika keluarga Su dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, biarlah. Namun, jika mereka memiliki niat jahat, Tarsuna tidak perlu berbelas kasihan pada mereka. Saat ini, Luo Xiu memiliki pandangan dan mentalitas yang jauh berbeda dari sebelumnya, sehingga masalah keluarga Su tidak terlalu mengganggunya. Dalam setahun ini, kemajuan kultivasi pelindung Gao cukup cepat. Luo Xiu tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Ketika Luo Xiu meninggalkan Tarsuna, Gao Lianhong baru saja mencapai tingkat pangeran bela diri. Dan sekarang dia sudah mencapai tingkat ketiga pangeran bela diri, yang merupakan kemajuan yang sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa bakat dan kualitas Gao Lianhong sangat baik. Kemajuan kultivasinya lambat di masa lalu karena kurangnya sumber daya. Jika dia bisa mendapatkan sumber daya seperti yang dinikmati oleh para jenius di Tanah Suci, Luo Xiu memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun, Gao Lianhong harusnya bisa mencapai tingkat santo bela diri. Selain itu, ada juga Bi Qiansui, yang memiliki tubuh yin sejati, sehingga kemajuan kultivasinya juga cepat. Baru-baru ini, dia baru saja mencapai tingkat penguasa bela diri. Dengan bakat Bi Qiansui, dia seharusnya bisa dibandingkan dengan para jenius di Tanah Suci. Namun kondisi dan sumber daya Tarsuna jauh dari Tanah Suci, sehingga kecepatan kemajuan kultivasinya juga sangat terbatas. Tampaknya pembukaan rahasia Istana Ungu sangat mendesak. Luo Xiu sangat menyadari bahwa untuk mengembangkan sebuah sekte, harus ada ahli yang mampu diandalkan, tidak mungkin selalu bergantung pada satu orang saja. Dengan pemikiran ini, Luo Xiu pergi ke rahasia Istana Ungu. Lebih dari setahun yang lalu, formasi pengumpulan energi di rahasia Istana Ungu telah dia perbaiki hingga tingkat 7. Namun, formasi pengumpulan energi tingkat 7 hanya efektif untuk para kultivator bela diri dengan tingkat kultivasi di bawah pangeran bela diri, yang juga menjadi salah satu alasan mengapa kemajuan kultivasi Gao Lianhong cukup lambat. Menurut Kaisar Bela Diri ke-8, dengan kekuatannya saat ini, Luo Xiu bisa menyusun formasi tingkat 8. Namun semakin tinggi tingkat formasi, semakin tinggi pula kebutuhan bahan untuk menyusunnya. Karena itu, ketika Luo Xiu meninggalkan Tanah Suci, dia menukar sisa waktu kultivasi di Istana Jalur Kebenaran untuk mendapatkan banyak bahan guna penyusunan formasi. Selama beberapa hari, Luo Xiu sibuk menyusun formasi di dalam alam rahasia Istana Ungu. Ketika 81 formasi pengumpulan energi telah diperbaiki ke tingkat 8, energi langit bumi di seluruh alam rahasia Istana Ungu segera menjadi beberapa kali lebih padat, dan bahkan ada sedikit energi roh yang bercampur di antara energi padat tersebut. Kemudian, Luo Xiu juga meningkatkan formasi pelindung agung ke tingkat 8. Adapun formasi pertahanan tingkat 8 yang disusun oleh serikat formasi sebelumnya, langsung dibongkar oleh Luo Xiu. Selain formasi pelindung agung, Luo Xiu tidak ragu untuk menggunakan bahan-bahan untuk menyusun belasan formasi berantai di sekitar gerbang gunung. Dengan perlindungan formasi-formasi ini, bahkan jika ada ahli tingkat patriot bela diri yang menyerang, formasi-formasi tersebut bisa bertahan cukup lama. Saat Luo Xiu baru saja menyelesaikan ini, masalah yang diperkirakan datang menghampiri. Pada hari itu, di atas gerbang Tarsuna, muncul aura yang luas dan tak terduga, membuat ruang bergetar hebat, memancarkan gelombang yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian, kehampaan mulai retak seperti jaring laba-laba, sebuah lubang hitam muncul di tengah ruang yang retak, dan sebuah kapal perang besar berwarna merah menyala terbang keluar. Kapal perang ini berbentuk Phoenix,
dengan sayap ganda, desainnya kuno dan megah, seolah-olah terbang di langit 9. Kapal perang Phoenix istimewa. Di dalam aula reinkarnasi, Luo Xiu merasakan gangguan di atas gerbang, matanya menyipit. Klan Phoenix menyebut diri mereka sebagai keturunan Phoenix, yang juga dikenal sebagai Dewa Phoenix. Dikatakan bahwa Phoenix paling kuno di dunia pernah mencapai tingkat keabadian, dikenal sebagai Dewa Monster, dan sebutan Dewa Phoenix berasal dari sini. Kapal perang Dewa Phoenix, dibuat oleh klan Phoenix berdasarkan citra leluhur kuno mereka, adalah kapal perang eksklusif klan Phoenix. Kapal perang adalah senjata besar untuk menyerang kota dan menaklukkan wilayah, dan kapal perang Dewa Phoenix sangat terkenal. Pertahanan kapal perang ini dapat dengan mudah menahan serangan ahli tingkat Santo Bela Diri, dan sayap merah yang terbentang di kapal ini diukir dengan banyak formasi. Ketika diaktifkan, dapat memuntahkan api Dewa Phoenix, yang bahkan ahli tingkat Patriark Bela Diri pun sulit untuk menahannya. Tak diragukan lagi, kapal perang Dewa Phoenix ini bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan tingkat kedua, bahkan kekuatan tingkat pertama dengan ahli tingkat Patriark Bela Diri pun harus takut padanya. Dan yang disebutkan di atas adalah kapal perang Dewa Phoenix biasa dari klan Phoenix. Masih ada kapal perang Dewa Phoenix tingkat tinggi, serta satu kapal perang super yang paling kuno. Sekarang, kapal perang Dewa Phoenix muncul di atas gerbang Tarsuna. Tak diragukan lagi, ini adalah tanda permusuhan. Di mana ketua Tarsuna, Luo Xiu, kapal perang Dewa Phoenix melintasi ruang. Seorang pria gagah dengan tombak panjang berdiri di dek, suaranya bergema. Bendera perang klan Phoenix berkibar di angin, di atasnya berdiri 100 prajurit klan Phoenix yang mengenakan baju perang api yang seragam. Sebuah aura membunuh yang membuat orang merasa gentar menyelimuti udara di atas Tarsuna. Luo Xiu keluar dari aula reinkarnasi, melihat ke kapal perang Dewa Phoenix di langit. Klan Phoenix sungguh sombong, langsung datang ke atas gerbang gunungku, berani sekali kau meremehkan Tarsuna. Luo Xiu tidak terkejut dengan kedatangan klan Phoenix, hanya saja dia tidak menyangka bahwa mereka akan langsung mengirimkan sebuah kapal perang Dewa Phoenix, jelas berniat tidak hanya melawan dirinya, tetapi juga menghancurkan Tarsuna sekaligus. Pria gagah di kapal perang Dewa Phoenix itu tanpa ekspresi, membuka sebuah gulungan lukisan dan melihat beberapa saat, kemudian pandangannya terkunci pada Luo Xiu. Jadi kamu adalah Luo Xiu, yang telah membunuh anggota klan Phoenix kami. Kamu pantas mati. Setelah berkata demikian, pria gagah itu mengayunkan tangannya, bunuh, 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 bunuh. 100 prajurit klan Phoenix berteriak serempak, suara mereka menggema ke langit. Setiap prajurit klan Phoenix memiliki tingkat kultivasi setidaknya penguasa bela diri. Boom! Kapal perang Dewa Phoenix turun, bertabrakan dengan layar cahaya dari formasi pertahanan tingkat 8 yang melindungi gunung. Layar cahaya itu terus bergetar dan berubah bentuk, tetapi tidak pecah. Kapal perang besar sepanjang 200 meter itu tidak bisa turun lebih jauh. Ada informasi yang salah. Bukankah dikatakan bahwa formasi pelindung agung Tarsuna hanya tingkat 7? Pria gagah itu mengerutkan alisnya. Perintahkan mereka untuk mengaktifkan meriam Dewa Phoenix. Siap, Komandan. 100 prajurit klan Phoenix berteriak serempak, segera mengumpulkan energi mereka dan mengaktifkan pola formasi di kapal perang. Dua sayap berkilauan dari logam merah menyala memancarkan cahaya terang. Api menyala berkumpul, membentuk sebuah sinar cahaya yang menyala, dan menghantam layar cahaya dari formasi pelindung agung. Meriam Dewa Phoenix, serangan terkuat dari kapal perang Dewa Phoenix, dapat menyaingi serangan penuh dari seorang ahli tingkat Dewa Bela Diri. Boom! Layar cahaya formasi bergetar hebat, muncul retakan yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, dalam 2 tembakan lagi, formasi pelindung agung akan hancur. Klan Phoenix terlalu arogan, Luo Xiu berkata dengan suara dingin, tubuhnya terbang ke udara, muncul di luar formasi pelindung agung. Dengar perintahku, aku akan menangkap Luo Xiu sendiri. Kalian lanjutkan mengoperasikan kapal perang Dewa Phoenix dan hancurkan gerbang gunung di bawah. Pria gagah di kapal perang Dewa Phoenix berteriak, lalu berubah menjadi cahaya api, melesat menuju Luo Xiu. Sebagai komandan kapal perang Dewa Phoenix, pria gagah ini ternyata memiliki tingkat kultivasi Patriark Bela Diri tingkat 1. Meskipun seorang Patriark Bela Diri biasa, dia sudah memahami hukum. Ketika dia menusukkan tombaknya, gelombang api yang mengandung kekuatan hukum menyelimuti Luo Xiu. Meskipun menghadapi Dewa Bela Diri tingkat awal, Luo Xiu tidak gentar. Dengan energi penuh yang berputar di tubuhnya, dia langsung mengaktifkan kekuatan manik kegelapan, meningkatkan kultivasinya menjadi tingkat 7 Santo Bela Diri. Sementara itu, dia juga menggunakan kekuatan 24 kali dari teknik transformasi Tarsuna, memancarkan aura yang luar biasa. Jelang, Luo Xiu melepaskan pukulan pedang yang bertabrakan dengan tombak panjang komandan klan Phoenix. Boom, boom, boom. Saat 2 kekuatan dahsyat bertabrakan, gelombang kuat menyebar, menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi kegelapan.
Komandan klan Phoenix merasakan getaran hebat pada tombak perangnya. Pukulan Luo Xiu yang tampak biasa ternyata mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, membuat tombak perangnya, yang merupakan senjata tingkat tinggi, tampak sulit menahan kekuatan tersebut. Fenomena ini sangat mengejutkan komandan klan Phoenix, karena tombak itu adalah senjata tingkat tinggi. Tekniknya aneh, komandan klan Phoenix mundur sementara, matanya tertuju pada tinju Luo Xiu, meskipun tidak ada yang tampak aneh. Kekuatan pria ini tidak lemah, tapi tidak mungkin bisa menggoyahkan senjata tingkat tinggi hanya dengan tubuhnya yang biasa. Apakah ini? Ekspresi komandan klan Phoenix tiba-tiba serius. Teknik ilahi fisik, warisan klan Phoenix dianggap sangat kuno di dunia alam samudera bintang, dengan catatan dalam gulungan batu gio kuno tentang beberapa teknik ilahi. Di dunia alam samudera bintang, yang paling kuat adalah seni rahasia tingkat tinggi, sangat sedikit yang mendengar tentang teknik ilahi, dan sangat sedikit yang memahami apa itu teknik ilahi. Namun, dalam sejarah panjang dunia alam samudera bintang, pernah ada ahli dari dunia lain yang menggunakan teknik ilahi. Apakah tadi dia menggunakan salah satu teknik ilahi fisik? Jika tidak, tidak mungkin dia bisa menggoyahkan senjata tingkat tinggi hanya dengan tubuhnya. Kekuatan teknik ilahi tidak terduga, dan komandan klan Phoenix hanya pernah mendengar tentangnya tanpa benar-benar memahami atau mengalaminya. Namun, komandan klan Phoenix mampu melihat bahwa pukulan pedang Luo Xiu mirip dengan teknik ilahi, sudah menunjukkan pengetahuannya yang luas. Sebelumnya di wilayah suci, Dewi Ziyan juga menilai pukulan pedang Luo Xiu sebagai teknik ilahi kecil. Meskipun teknik ilahi kecil, kekuatannya lebih hebat daripada teknik super. Namun, senjata tingkat tinggi juga bukan sembarangan. Tinju Luo Xiu juga terasa sakit, terluka oleh tombak panjang yang meninggalkan luka berdarah. Luo Xiu tidak mempedulikan kejutan dan keterkejutan komandan klan Phoenix. Melihat bahwa meriam kedua dari kapal perang Dewa Phoenix akan segera ditembakkan, dia melangkah maju. Ruang di bawah kakinya retak, kecepatannya tiba-tiba mencapai batas. Dengan kekuatan Luo Xiu saat ini, kecepatan murni bahkan lebih cepat daripada teleportasi jarak pendek teknik serangan udara. Teknik serangan udara membutuhkan pemahaman tentang kekuatan ruang untuk teleportasi jarak jauh. Bas, melihat Luo Xiu menyerang ke arah kapal perang, 100 prajurit klan Phoenix di kapal perang Dewa Phoenix segera mengaktifkan pola pertahanan. Sebuah layar cahaya api muncul, melindungi setiap sudut kapal perang. Dalam perang para prajurit, kapal perang seperti benteng, bisa menyerang dan bertahan, dengan kekuatan yang luar biasa.